Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di sini, Chan Channel. Nah, bro, untuk kali ini kita akan melihat video nuansa Islam yang di sini berjudul viral pemuda ini sebut Nabi nggak ada akhlak. Ya, Nabi apa yang dimaksudnya? Ya, barangkali lantaran mayoritas di Indonesia ini Islam, maka bisa dipastikan ini yang disindir Nabi Muhammad ya. Nah, nggak berlama-lama, ayo kita simak video berikut ini. Rasul penutup zaman, tapi dia manusia tuh ya. Manusia yang akhlaknya itu lahirnya di Arab. Nah, Nggak ada kebagusan dia, nggak ada. Dia itu pelakor. Wajib jawab benar-benar kan. Perbuatan nabimu lebih tinggi saya. Kalau ada yang bilang saya lebih rendah dari Muhammad SAW, suruh bilang sama saya. Datangkan saya ke forum. Saya hajar semua. Lalu kami amati dari kalimat-kalimatnya. Sebelum kita menjelaskan kalimat puisi tersebut, di situ ada hukum yang dijelaskan oleh ulama tentang hukum riddah. Hukum yang merespon ini ya. Jika ada orang yang asal beragama Islam, Nah, iya. kemudian menodai dengan cara merendahkan atau mencaci Allah, menodai, Rasulnya dan agama dengan cara maka merendahkan. murtad. Nah, Mencaci Allah, Rasul murtad dan agama, termasuk simbol-simbol agama, sholat, azan dan sebagainya, maka hukumnya adalah murtad. Bicara tentang kemurtadan, murtad ada dua model. Murtad untuk mutlak keluar dari Islam biasa. itu ya. Ada murtad biasa, itu artinya apa? Ya dia hukumnya murtad, hilang imannya, di neraka selama-lamanya. Murtad biasa itu seperti dikatakan biasa, bukan ringan, maksudnya nanti ada murtad berat. Murtad biasa itu misalnya ada orang tiba-tiba nyembah berhala, murtad ya, nyembah berhala, atau dia mengatakan Allah bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Nabi, itu murtad. Tapi murtad berat adalah mencaci. Oh gitu. Mencaci Allah, Nabi, itu murtad berat. Sehingga murtad yang pertama tadi itu pakai istitab. Istitab itu kalau ada orang misalnya mengatakan aku tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, dia ngomong begitu saja, maka dia keluar dari iman. Setelah itu dia diistitab, tidak boleh dipenggal langsung lehernya, diminta tobat, suruh istitab, suruh bertobat sampai kembali. Gitu. Adapun yang kedua yang mencaci, kalau mencaci itu urusannya menyakiti orang banyak. Jadi gini, maka ini adalah murtad kelas berat. Sehingga sebagian ulama mengatakan nggak perlu nggak perlu diminta tobat, langsung saja dipenggal lehernya. Kalau dalam negeri Islam, karena apa? Dia telah menodai, menyakiti hati orang, mencaci Allah, Rasul, mencaci syariat, mencaci azan, mencaci ini mencaci ini murtadnya murtad berat. Kebanyakan ulama mengatakan nggak ada tobat, nggak perlu diminta tobat, langsung saja dihukum. Tapi sebagian ulama mengatakan bahasanya sama, biarpun seperti itu kasusnya, menghinakan seperti itu, merendahkan agama, merendahkan Nabi, tetap hendaknya diminta tobat terlebih dahulu. Kalau sudah dia mau tobat, menyesal, minta ampun, akan diterima tobatnya insya Allah oleh Allah. Beristighfar banyak. Iya, ini kan kebanyakan kita lihat nih orang-orang yang berkata apa itu sholat, padahal dia Islam sendiri. Nah, itu berarti sudah keluar dari Islam sendiri. Akan tetapi ini yang kita tangkap, dia harus dipertanyakan dulu, nggak boleh ya asal sembarangan main hukum aja. Nah, ini harus ada persyaratan yang harus dilalui orang-orang yang menghina atau melecehkan. Cuman untuk jenis yang kedua ini, karena dia mencaci tadi, mencaci agama, biarpun sudah tobat dan insya Allah dimaafkan oleh Allah, tapi ditakzir di dunia biar orang lain. Kalau yang pertama nggak ada takzir, sudah tobat. Misalnya orang yang tiba-tiba mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, lalu dinasehati kok tobat, nggak pakai takzir lagi, nggak pakai hukuman lagi. Tapi jenis yang mencaci, jenis yang mengolok Nabi, mengolok Allah, mengolok syiar agama, biarpun sudah tobat, tapi tetap harus dihukum agar orang lain tidak ikut-ikutan.
ada takzir setelah itu. Cuman takzirnya bukan dipenggal lehernya. Apakah dicambuk 100 kali di alun-alun, atau mungkin dimasukkan penjara. Takzirnya seperti itu. Jadi itu penghina agama. Gantung Tugu Monas bagi seorang muslim. Kalau bagi orang non muslim juga ada hukumannya. Kita bicara di wilayah kaum muslimin saja. Kemudian setelah itu ada betul. cerita, saya itu tidak pernah dengar begitu. Kalau tidak dikasih tahu orang juga tidak tahu, didengarkan puisi, kaget saya itu dengar puisi itu. Cuman setelah itu saya mengamati umat. Wong yang bersangkutan saja sudah merasa bersalah, kok ada umat yang membela. Ini lebih sakit lagi, lebih aneh lagi. Katanya itu dianggap bukan penghinaan dan sebagainya. Nah itulah guys, banyak sekarang orang yang udah keblinger ya. Kenapa sih orang selalu benci terhadap agama ya? Agama ini walaupun orang yang di luar Islam membenci Islam itu kan tidak baik ya. Atau sebaliknya Islam membenci non-Islam itu tidak baik. Kenapa harus saling membenci? Kenapa harus saling menghina? Saling menghargai kan bisa. Nah ini yang terjadi sekarang ini, yaitu Islamfobia. Itu tidak baik dalam akhlak ya, sungguh tidak baik. Kenikmatan dunia, orang mengejar harta kekayaan yang tidak ada habisnya, menginginkan posisi jabatan tertentu di tempat kerjanya atau mengejar gelar akademik setinggi-tingginya. Ustadz Abdul Somad atau UAS memberikan renungan mengenai fakta tersebut dalam postingan Instagramnya UAS Official. Dia menuliskan soal kekayaan, jabatan, dan kepintaran bukan nikmat terbesar yang bisa menentukan kemuliaan seseorang. Jika kemuliaan seseorang ditentukan dari hal tersebut, UAS menyatakan maka Fir'aun, Qarun, dan Hawan adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka adalah orang yang tercela. Kalaulah manusia itu mulia karena jabatannya, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalau manusia lebih mulia dari harta, maka Qarun sampai saat ini harta yang tertimbun di dalam tanah. Kalau orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas dari Hawan, ujarnya. Melainkan UAS melanjutkan kemuliaan seseorang ditentukan dari ucapan atau kalam terakhirnya ketika ajal menjemputnya. Orang yang mulia, kata terakhirnya adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemuliaan terletak pada Ya Allah, jadikan kalam terakhir La kami ketika ilaha ajal illallah. sampai. Itu kata terakhir mestinya ya. Itu yang harus kita latih dalam sehari-hari ya. Kalau itu nggak bisa sih, waktu sakaratul maut kita sengaja itu mengucapkannya tanpa ada sebelumnya kebiasaan-kebiasaan kita dalam sehari-hari, itu mustahil bisa dilakukan. Kekayaan yang tidak ada habisnya, menginginkan posisi jabatan tertentu di tempat kerjanya atau mengejar gelar akademik setinggi-tingginya. Ustadz Abdul Somad atau UAS memberikan renungan mengenai fakta tersebut dalam postingan Instagramnya UAS Official. Dia menuliskan soal kekayaan, jabatan, dan kepintaran bukan nikmat terbesar yang bisa menentukan kemuliaan seseorang. Jika kemuliaan seseorang ditentukan dari hal tersebut, UAS menyatakan maka Fir'aun, Qarun, dan Hawan adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka adalah orang yang tercela. Kalaulah manusia itu mulia karena jabatannya, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalau manusia lebih mulia dari harta, maka Qarun sampai saat ini harta yang tertimbun di dalam tanah. Kalau orang mulia karena otaknya. Oke, baiklah bro. Nah ini masalah kemuliaan di sini ya. Kemuliaan itu terletak bukan pada harta, pangkat, jabatan, yaitu kemuliaan itu yaitu orang-orang yang selalu menuruti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, mengikut kepada apa yang diajarkan Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah itulah orang-orang yang mulia. Paling tidak mereka mendekat kepada amalan-amalan apa yang mereka amalkan, mendekat kepada amalan itu. Tidak usah berselisih, tidak usah bertengkar, ribut-ribut. Yang penting siapa menjadi seseorang pribadi yang terbaik, itulah yang bisa diandalkan, keilmuan-keilmuan yang bisa diamalkannya itu. Nah itu saja dari saya. Tidak lama-lama kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semuanya.